Halo semua, kembali lagi. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih telah hadir dalam webinar saya yang akan membahas tentang design thinking dalam komunikasi visual. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hakim Satu Caksono, dan background saya itu lulusan Teknik Komputer Jaringan di SMK 43 dan sekarang sedang menempuh dalam jurusan Teknik Informatika di Universitas Bakri. Dan pengalaman saya pernah magang sebagai network engineer di Sergis Network, pernah menjadi web developer di Saga Game, dan menjadi web administrator sampai sekarang. Lalu, apa aja nanti yang akan kita bahas? Kira-kira yang akan dibahas itu, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar design thinking. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang yang namanya prinsip-prinsip utama design thinking. Yang ketiga kita akan mengaplikasikan tahap-tahap design thinking itu kayak gimana aja, lalu kita bisa juga mengilustrasikan implementasi dengan contoh nyatanya. Lalu agenda pembahasan kita kali ini yang pertama adalah pengenalan design thinking, yang kedua ada ideation design thinking, yang kedua ada prinsip design thinking, yang ketiga ada empati dalam design thinking, yang keempat ada ideation dalam design thinking, yang kelima ada prototype dan testing, dan terakhir itu ada contoh user interface web app. Lalu untuk yang pertama-tama ini kita akan melakukan pengenalan design thinking. Design thinking ini sendiri adalah pendekatan kreatif dengan merancang solusi untuk masalah kompleks. Lebih dari sekadar metodologi, design thinking ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, pemikiran berpindah dari sudut pandang konvensional, dan kolaborasi tim multidisiplin. Fokus utamanya itu untuk empati terhadap pengguna, keterbukaan terhadap ide, dan iterasi berulang untuk mencapai solusi inovatif. Lalu untuk konsep dasar design thinking ini sendiri terdapat 4 pilihan utama, yaitu empati, untuk memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna dalam mendengarkan secara aktif dan mengamati. Yang kedua itu ada keterbukaan atau define. Ini untuk membuat definisi masalah yang jelas dan terbuka untuk memahami aspek-aspek yang kompleks. Lalu yang ketiga di sini ada kolaborasi untuk menggali ide melalui sesi brainstorming dan pemikiran kreatif bersama tim. Lalu ada iterasi itu sendiri yang dimana membangun prototipe, mengujinya dengan pengguna dan melakukan iterasi berulang untuk meningkatkan solusi. Lalu untuk konsep dasar design thinking-nya itu sendiri, itu ada empati, keterbukaan, kolaborasi, dan iterasi. Lalu yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang design thinking. Design thinking ini itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau produk. Yang pertama itu untuk produk layanan dan jasa. Design thinking itu dapat digunakan untuk mengembangkan produk layanan lebih baik lagi dan memenuhi kebutuhan user. Apple menggunakan design thinking untuk mengembangkan produk-produknya seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Lalu yang kedua di sini adalah untuk menyelesaikan masalah. Design thinking itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terduga. UNICEF ini menggunakan design thinking untuk mengembangkan solusi untuk masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kelaparan. Lalu yang ketiga ini ada pengembangan bisnis. Design thinking ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis yang mengembangkan platformnya yang memungkinkan untuk orang untuk menyewakan kamar atau properti mereka. Lalu mengapa design thinking? Design thinking ini karena berorientasi pada pengguna. Design thinking itu membantu kita untuk memahami dan mempertimbangkan kebutuhan pengguna sebelum solusi dikembangkan. Lalu yang kedua di sini ada kreatif dan inovatif. Metode ini mendorong pemikiran divergen dan eksplorasi berbagai ide untuk menemukan solusi yang unik dan efektif. Yang ketiga di sini ada fleksibel dan adaptif.
Design thinking ini memungkinkan untuk belajar dari kesalahan dan menyesuaikan solusi dengan cepat berdasarkan feedback dari user. Berkolaboratif. Bekerja dalam tim ini dengan beragam perspektif ini menghasilkan ide-ide yang lebih kaya dan solusi yang lebih komprehensif. Lalu kita masuk ke section kedua, yaitu prinsip-prinsip design thinking. Design thinking ini sendiri adalah proses dasar bagi tim UX untuk mengidentifikasikan masalah user dan menyelesaikan dengan produk digital. Design thinking ini mendorong kolaborasi dan desainnya berpusat pada manusia. Prinsip-prinsip design thinking juga dapat diterapkan dimanapun, tentunya juga dapat diterapkan dalam bidang UI UX untuk menghasilkan desain yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan para user. Lalu tahapan prosesnya dalam design thinking ini ada 6. Yang pertama itu empati. Kita harus menemukan apa yang dibutuhkan pengguna dulu supaya tahu solusinya apa. Lalu untuk kita harus melakukan define, menentukan masalah yang ingin dipecahkan. Lalu yang ketiga ada idea. Idea ini untuk mengembangkan solusi yang mungkin untuk masalah pengguna. Lalu ada prototype untuk membuat prototype itu sendiri. Lalu ada uji prototype dengan pengguna dan pemangku kepentingan. Dan terakhir itu untuk mengimplementasikan prototype tersebut atau hasil dari produk tersebut. Tidak ada aturan untuk mengikuti ini secara berurutan, tapi seringkali tim UX ini membuat prototipe dan menguji selama tahap penentuannya sambil berbagai ide, atau berempati dengan peserta selama pengujian kegunaan. Design thinking adalah proses berulang di mana tim UX ini harus melewati 5 tahap menguji dan menyempurnakan desain mereka. Lalu kalau desain yang berpusat manusia itu seperti kayak desain yang berpusat pada pengguna yang diyakini oleh beberapa desainer untuk menciptakan keputusan. Jadi dengan berfokus pada sudut pandangan pengguna, desainer itu cenderung tersesat dalam data dan analitik, lupa bahwa mereka sedang mencoba memecahkan masalah manusia. Tanpa pendekatan yang berpusat pada manusia, tim UX itu bisa kehilangan fitur desain dan produk yang tidak dibutuhkan atau tidak akan digunakan orang. Inilah mengapa pemikiran desain sangat penting. Ini memberi tim desain pemahaman yang lebih baik tentang pengguna. Solusi inovatif tidak datang dari perencanaan teknologi revolusioner. Mereka datang dari upaya menemukan solusi yang mungkin terhadap masalah-masalah manusia yang sulit. Jadi design thinking itu adalah proses non-linear di mana para desainer itu seringkali melompat-lompat dalam 5 tahap yang tadi disebutkan untuk menerapkan metodologi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan. Sebagai contoh, desainer itu mungkin akan melewati tahap empati dan mendefinisikan beberapa kali sebelum beralih ke tahap ide. Tim UX itu mungkin kembali ke tahap define untuk memecahkan masalah kegunaannya. Prototipe itu dapat memicu ide-ide baru bagi para desainer untuk dikembangkan melalui tahap ideasi lainnya. Tidak ada aturan baku dalam proses ini, tapi proses ini harus dikerjakan. Proses berpikir desain ini tidak selalu berjalan secara berurutan. Lalu di sini ada empathy design thinking. Empathy design thinking itu seperti empati atau kemampuan untuk mengenali, memahami, dan berbagi perasaan orang lain. Tahap empati ini dalam pemikiran desain pada dasar adalah latihan riset user dan market, yang dimana empati ini sering dianggap sebagai titik awal untuk proyek desain dan merupakan fase pertama dari proses design thinking itu sendiri. Lalu selama fase empati ini, desainer menghabiskan waktu untuk mengenal pengguna dan memahami kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Ini berarti mengamati dan terlibat dengan orang-orang untuk memahami mereka pada tingkat psikologis dan emosional. Fase berempati mengharuskan kita untuk mengesampingkan asumsi. Langkah pertama dalam berempati dengan pengguna adalah dengan menangguhkan pandangan sendiri tentang dunia di sekitar, agar benar-benar melihatnya melalui pengguna. Pendekatan empati membantu desainer UX untuk melihat dunia melalui sudut pandang orang yang mereka coba bantu.
Lalu di sini tujuan empati di sini saya mengambil beberapa. Yang pertama itu tujuan empati salah satunya itu untuk memahami posisi orang lain dengan menunjukkan rasa empati. Lalu yang kedua itu untuk menunjukkan kesungguhan dengan mendengarkan orang lain. Yang ketiga itu membantu memecahkan masalah orang lain. Yang keempat itu memberikan kenyamanan dalam komunikasi. Lalu ada satu lagi tambahan untuk melakukan komunikasi dengan empati dalam mengumpulkan informasi dapat menimbulkan sifat positif yaitu feedback yang positif antara analisis dengan pengguna dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Jadi empati ini penting dalam design thinking. Lalu metode yang digunakan dalam fase empati ini, dalam UX ini, jadi untuk membuat empathy map, itu desainer akan menganalisis data dan mengamati usernya. Beberapa metode yang mungkin dilakukan itu ada beberapa fase yang meliputi, yang pertama itu untuk menganalisis data dan analitik, yang kedua itu untuk meninjau riset pasar yang relevan, yang ketiga itu untuk melakukan wawancara dengan orang-orang yang mereka coba bantu, dan yang keempat itu berkonsultasi dengan para pakar terkait. Lalu yang kelima itu melakukan survei dan kita harus mengamati pengguna di lingkungan tempat mereka akan menggunakan produk. Lalu yang terakhir itu untuk desainer UX seringkali membuat banyak catatan dalam tahap empati untuk membuat pengguna persona, mind mapping, dan user story. Empathy map ini membantu tim untuk mengembangkan pemahaman, dan empati ini juga berbagi terhadap orang lain. Orang-orang menggunakannya untuk membantu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, untuk menavigasi politik organisasi, merancang lingkungan kerja yang lebih baik, dan banyak hal lainnya. Jika dilakukan dengan baik, peta empati ini akan menciptakan efek domino UX yang dimana dapat mempengaruhi keseluruhan proyek. Peta empati ini juga mempengaruhi persyaratan produk, yang mengaruhi strategi produk, yang mengaruhi wireframe, markup, prototype, dan lain-lain. Namun, peta empati ini berfungsi lebih baik jika diambil dari data nyata. Sehingga map tersebut sebaiknya dibuat setelah riset user seperti wawancara pengguna. Namun dalam keadaan darurat, peta empati ini masih dapat dibangun berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dimasukkan dari pemangku kepentingan. Peta empati dasar yang cepat menawarkan wawasan berharga dalam pertemuan apapun. Oleh karena itu diberi julukan persona 10 menit. Namun, peta empati itu berfungsi lebih baik jika diambil dari data nyata. Seperti empati itu sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi interpersonal agar user mendapat empati dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan agar UI itu dapat tercipta sesuai dengan keinginan. Human Centered Design Toolkit dari IDEO menjelaskan bahwa empati adalah suatu pemahaman yang dalam terhadap masalah dan realita dari kehidupan orang yang menjadi subjek sumber suatu problem tersebut. Dia juga dapat mengetahui masalah subjek itu dari raut wajah yang ditunjukkan si subjek. Lalu kita akan masuk ke bagian ideation, design thinking. Ideation ini adalah tahap kedua dari proses berpikir desain di mana seorang UX researcher mengemukakan ide tentang cara memecahkan prototipe menggunakan metode tertentu. Proses berpikir desain ini terdiri dari 3 fase, di antaranya ada empati, ide, dan prototipe. Fase ide ini dalam pemikiran desain dipandu oleh masalah pengguna yang didefinisikan selama fase empati. Ideation adalah tentang eksplorasi, identifikasi, dan solusi potensial. Tidak semua ide itu menjadi solusi yang baik dan menjadi
tidak ada masalah. Oleh karena itu, harus ditemukan masalah dari akarnya tersebut dan dapat dikonversikan menjadi rincian-rincian yang dapat menjadi alur proses penyelesaian. Lalu tujuan utamanya itu dari ide adalah untuk memicu kreativitas dan inovasi. Lalu kalau ditanya mengapa hidup itu penting dalam pemikiran desain, terkadang desainer itu bertanya seperti itu. Lalu tapi jawabannya adalah hal ini menandai transisi antara memahami masalah yang dihadapi pengguna dan menghasilkan solusi untuk masalah tersebut. Ideation itu memberi para desainer kebebasan untuk melibatkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga membantu desainer untuk berkolaborasi dan menciptakan solusi inovatif sebagai sebuah tim. Lalu selanjutnya masuk ke bagian teknik pembuatan ide. Ada beberapa tekniknya di sini. Yang pertama itu kita harus melakukan brainstorming untuk berbagi ide secara lisan atau teks secara berkelompok. Yang kedua, kita harus melakukan mind mapping, yang dimana membuat ide secara visual dan memulai dengan kata kunci yang terkait dengan masalah dan kemudian menuliskan semua ide yang terkait dengannya di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu melakukan storyboarding untuk membuat alur cerita visual tentang bagaimana user memecahkan masalah. Ide terburuk yang mungkin terjadi itu untuk memunculkan ide-ide terburuk yang mungkin untuk menghilangkan hambatan kreatif. Lalu dalam tekniknya juga terdapat salah satu metode yaitu Crazy Eight Ideation. Crazy Eight Ideation ini adalah metode ideasi sederhana yang efektif untuk menghasilkan ide-ide baru karena kita harus menyebutkan beberapa ide untuk disatukan. Metode ini dapat mendorong tim desain untuk berpikir secara kreatif dan inovatif di luar kekangan dengan memberikan tenggat waktu yang singkat untuk menghasilkan 8 ide itu. Dalam metode Crazy Eight ini, setiap anggota tim diberikan selembar kertas yang dibagi menjadi 8 tim, 8 bagian. Tim desain ini kemudian diberi waktu 8 menit untuk menghasilkan 8 ide yang berbeda untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tidak ada aturan khusus yang jelas untuk jenis ide yang dapat dihasilkan. Ide-ide itu dapat berupa sederhana atau kompleks, realistis atau imajinatif. Yang terpenting adalah ide-ide tersebut baru dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Metode Crazy Eight City memiliki beberapa keunggulan, antara lain efektif dalam waktu singkat. Untuk metode ini dapat menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat dan tidak memakan waktu. Lalu untuk mendorong kreativitas, karena waktunya singkat itu orang-orangnya jadi terdorong untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Lalu kita harus mendorong kerjasama tim dalam Crazy Eight itu supaya menghasilkan ide-ide baru dalam Crazy Eight itu sendiri. Lalu untuk prototype and design thinking. Prototype dalam design thinking adalah tahapan penting dalam proses berpikir desain. Setelah fase ideation, maka selanjutnya adalah mengubah-ubah ide itu menjadi solusi yang lebih konkret dan dapat diuji. Prototype adalah membuat model kasar ide Anda untuk menguji fungsionalitas dan user experience. Prototype dapat berkisar dari sketsa dengan ketelitian rendah dan market kertas hingga simulasi digital dengan ketelitian tinggi. Proses ini memungkinkan desainer untuk mengimplementasikan hipotesis mereka. Ini adalah kesempatan bagi para desainer untuk memahami persepsi user di dunia luar sana. Selain itu juga, prototipe memberikan umpan balik pasar yang konstruktif pada produk akhir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kritik
terhadap konsep awal dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Melalui pengujian user, hal itu menjadi penting untuk memastikan bahwa tingkat detail prototipe itu cukup untuk dalam pengujian, bukan lebih. Hal ini tidak hanya memungkinkan penghematan sumber daya, tetapi juga mencegah seorang melekat pada prototipenya. Jadi banyak desainer itu mengabaikan pembuatan prototipe karena menganggapnya sia-sia, padahal ini adalah salah. Karena dengan alat yang tepat, prototipe itu dapat dibuat dari dokumen yang sudah ada dan kemudian dikembangkan jadi dokumen baru. Ada seorang desainer, Matthews Makozowick, menjelaskan cara mengubah Naked Photoshop statis menjadi prototipe interaktif yang dapat diuji. Jadi hal tersebut itu sangat penting dalam pembuatan prototipe dan testing. Lalu kalau ditanya keuntungan prototipe high fidelity ini sendiri, prototipe ini itu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang desain akhir produk atau service. Prototipe ini juga dapat membantu mengidentifikasikan masalah dengan desain sebelum produk atau layanannya di launching. Lalu prototipe juga dapat memberikan feedback terhadap user-user yang menggunakan prototipe tersebut. Oleh karena itu kita akan mendapatkan data feedback supaya produk itu dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Lalu ada internal testing dan user testing juga dalam pembuatan prototipe. Internal testing ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada expert review, yang dimana kita harus meminta feedback dari pakar desain UI UX developer dan tim internal lainnya untuk mengidentifikasikan masalah teknis desain dan kegunaannya. Lalu ada heuristic evaluation. Uji prototipe ini terhadap prinsip-prinsip penggunaan standar seperti Nelson-Norman Group dan heuristic for interface design. Lalu yang ketiga ada accessibility testing, di mana kita harus memastikan prototipe dapat diakses oleh pengguna, termasuk yang memiliki disabilitas. Lalu yang kedua ini ada user testing. Usability testing ini kita harus mengamati dan mencatat bagaimana user itu berinteraksi dengan prototipe yang telah dibuat. Identifikasi kesulitan dan area perbaikannya itu wajib dicatat supaya dapat diperbaiki. Lalu yang kedua ini ada A/B testing dengan cara membandingkan dua versi prototipe yang berbeda untuk melihat mana yang lebih disukai pengguna. Jadi ada pembandingnya satu sama lain. Lalu ada card sorting untuk meminta para user itu mengategorikan elemen antarmuka untuk memahami alur berpikir dan struktur informasi yang optimal. Jadi dengan menggunakan prototipe dan menganalisis hasilnya secara serius, kita bisa memperbaiki desain dan meningkatkan peluang keberhasilan produk atau layanan produk kita. Dan kita juga harus ingat kalau tidak ada prototipe yang sempurna. Dan tujuan pengujiannya adalah untuk belajar dan memperbaiki, bukan untuk membuktikan kalau produk kita itu sudah sempurna dibandingkan yang lain. Lalu di sini adalah contoh web app desain UI-nya. Yang pertama itu kalau di website ini ada yang namanya contact formulir, yang dimana tempatnya ada di bagian bawah user interface sebelum footer. Tujuan utamanya itu dibuat untuk membiarkan pengguna meminta penawaran atau mengklarifikasikan beberapa poin. Untuk waktu yang lama itu adalah suatu keharusan, tapi situasinya kalau dilihat dari website zaman sekarang itu sudah jarang karena formulir tradisional ini sudah tidak digunakan lagi karena komunikasinya karena terdapat fitur yang lebih modern dan progresif dengan klien. Solusi alternatifnya di sini ada, kita bisa dapat menggunakan media sosial, pesan instan kayak live chat itu di website itu biasanya ada. Lalu kita bisa menggunakan obrolan video, panggilan video yang tidak memerlukan biaya mahal juga, dan panggilan telepon biasa juga ada. Namun formulir kontak itu tetap disarankan
untuk dimiliki karena sebagian besar orang lebih suka menggunakannya. Lalu yang kedua di sini ada fitur chat. Chat ini adalah salah satu elemen yang paling dicari di user interface saat ini. Hal ini sangat penting dalam desain aplikasi web yang menyediakan komunikasi instan dengan klien. Ada dua jenis chat. Yang pertama itu melibatkan orang sungguhan, customer service live chat, yang dimana ini pilihan paling populer karena bisa langsung berinteraksi dengan orang asli. Di satu sisi, solusi ini semakin bermanfaat karena memberikan pendekatan personal. Selain itu, asisten virtual ini lebih mungkin menyelesaikan masalah pelanggan betapapun rumitnya. Di sisi lain, ini live chat itu juga memiliki kelemahan serta sensitivitas waktu. Jika menjalankan perusahaan kecil, kemungkinan besar asisten virtual itu tidak tersedia pada shift malam atau pagi hari. Jadi, eh, bagi sebagian orang ini tuh bukan masalah, tapi jika meliputi banyak orang ini bisa jadi masalah. Cara kedua ini solusinya juga bisa kita menggunakan bot asisten AI. Jadi tugas utamanya itu sama aja menjawab pertanyaan populer dengan mempersempit masalah secara efisien dan menemukan solusi yang diinginkan. AI ini juga dapat bekerja dari kapan dari waktu ke waktu. Hal ini juga menjadi opsi yang paling disukai, tapi kelemahannya kemampuan menjawabnya itu terbatas. Lalu ada pricing plans. Sebenarnya komponen ini juga agak kontroversial karena tidak semua orang siap dengan kebijakan harga atau ketentuannya. Tapi ini penting untuk ditunjukkan. Karena pada akhirnya juga untuk melakukan transaksi juga bakal berhubungan dengan pricing plan ini sendiri. Yang pertama, ini merupakan hambatan yang tidak perlu bagi para user. Dan kedua, klien potensial ini pada akhirnya juga akan mengetahui seperti yang saya bilang tadi. Jadi, pricing plans ini wajib ditampilkan pada suatu produk yang ingin dijual. Lalu ada services ini sendiri. Services ini adalah kunci utama dari sebuah web app. Hal ini juga digunakan untuk memberi tahu informasi lebih jelas apa service yang diberikan dari produk. Ada banyak cara untuk menampilkan produk dengan cara yang terbaik. Jadi bisa mendaftar keuntungannya, jelaskan dengan kata-kata sederhana sehingga target audiens langsung memahami pesannya, menggunakan video promosi atau menggunakan ilustrasi dan banyak lagi caranya. Selain hero area, bagian service juga memberi kesan promosi pada aplikasi dan mengubah traffic menjadi prospek. Lalu kita sudah sampai kesimpulannya. Kesimpulannya adalah design thinking itu pendekatan yang fleksibel dan iteratif untuk melakukan pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna dengan menerapkan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Kita dapat menciptakan solusi yang inovatif, tidak hanya efektif, tapi juga kita dapat memberikan pengalaman bagi user dengan experience yang menyenangkan bagi para user. Proses ini tidak hanya berlaku dalam desain produk atau layanan, tapi juga dapat diterapkan berbagai bidang untuk menghadapi tantangan kompleks dengan cara kreatif dan kolaboratif. Lalu kita sudah sampai pada sesi diskusi. Jadi silakan bertanya kalau ingin bertanya.
Ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengumpulkan umpan balik selama fase testing atau fase pengujian? Kalau seperti ini, umpan balik itu dapat dikumpulkan melalui interview langsung kepada user atau observasi langsung saat menggunakan prototype atau sesi kelompok diskusi. Penting untuk mendengarkan user secara baik dan mencatat semua masukan yang diberikan. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi, bagaimana cara mudah awalan memulai proses design thinking dalam sebuah project? Kalau memulai awalannya itu, uh, kita bisa mulai dengan melakukan pengumpulan tim yang beragam, mengidentifikasikan masalah atau tantangan utama, dan melakukan penelitian awal untuk memahami para user dengan memahami behavior mereka. Kemudian mulailah dengan fase empati untuk mendalami kebutuhan para user ini sendiri. Ada pertanyaan lagi, lalu kalau perbedaan antara design thinking dan metode pemecahan masalah tradisional itu apa? Kalau design thinking ini kan lebih memfokuskan pada pemahaman dalam terhadap para user dan iterasi yang cepat. Sedangkan kalau pemecahan masalah tradisional itu lebih sering kali linear dan tidak terlalu berfokus pada para user. Sehingga design thinking ini juga cenderung lebih kolaboratif dan interdisipliner. Jadi semoga jawabannya masuk ya. Oh iya, sebelum itu paling kita ada foto-foto dulu, screenshot maksudnya. Screenshot dulu. Save as. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Gimana cara memilih ide terbaik untuk dilakukan prototype? Cara memilih ide terbaik itu kita harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor seperti potensi impact yang dapat diberikan kepada para pengguna. Kita juga harus menentukan kelayakan teknis dan ketersediaan sumber daya juga. Kita harus mendiskusikan ide-ide ini dengan tim dengan menggunakan voting atau metode penilaian lainnya untuk menentukan ide mana yang paling menjanjikan untuk dibuat prototipe. Jadi kita harus diskusikan dulu potensinya apa,
layakan teknisnya seperti apa, dan ketersediaan sumber dayanya itu memadai atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu saja. Tidak banyak-banyak pertanyaannya. Oke, kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip suatu quote yang bagus tentang design thinking. Seperti ini, inovasi itu bukan tentang menemukan solusi baru, tapi tentang memahami kebutuhan manusia di setiap langkah. Design thinking adalah jembatan dari masalah-masalah yang kompleks dan solusi yang kreatif, yang benar-benar berarti. Bagus kan quote-nya? Lalu terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.